Mari belajar kimia sifat koligatif larutan. Setelah mempelajari sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap, mari kita belajar sifat koligatif yang kedua, yaitu kenaikan titik didih atau disimbolkan dengan delta Tb. Dengan melihat ilustrasi ini, maka jelas dapat terlihat bahwa jumlah partikel dari pelarut murni lebih sedikit daripada partikel pada larutan gula. Pelarut murni yang berupa air pasti mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Dan misalkan larutan gula akan mendidih pada suhu 125 derajat Celcius, maka selisih atau kenaikan titik didihnya adalah 25 derajat Celcius, yaitu dengan titik didih larutan gula dikurangi titik didih pelarut murni. Jika titik didih pelarut murni disimbolkan dengan Tb 0 dan titik didih dari larutan gula disimbolkan dengan Tb, maka delta T dapat dicari dengan Tb dikurangi Tb 0. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molal atau yang disimbolkan dengan Kb dengan konsentrasi molal yang disimbolkan dengan M kecil dari larutan atau dinyatakan rumusnya sebagai berikut. Delta Tb sama dengan Kb dikali molalitas. Nah, untuk mencari titik didih larutan berarti dapat dicari menggunakan rumus ini. Tb atau titik didih larutan merupakan penjumlahan dari titik didih pelarut murni ditambah dengan kenaikan titik didih larutannya. Jika rumus molalitasnya dijabarkan menjadi seperti ini, maka rumus delta Tb atau kenaikan titik didih sama dengan Kb dikali mol zat terlarut dikali 1000 per massa pelarutnya. Nah, di sini ada beberapa data tentang pelarut, titik didihnya, nilai Kb, konsentrasi zat terlarut, kenaikan titik didih, dan titik didih larutannya. Dari 3 jenis pelarut ini, titik didih didapatkan angka yang berbeda, nilai Kb-nya juga yang berbeda, konsentrasi zat terlarutnya juga berbeda, maka akan didapatkan kenaikan titik didih dan titik didih larutannya yang berbeda pula. Nah, tugas kalian yang pertama adalah mencari hubungan antara nilai Kb, konsentrasi zat, dengan kenaikan titik didihnya di sini. Kenapa didapatkan angka yang berbeda-beda seperti ini? Selanjutnya, di sini ada data beberapa nilai tetapan kenaikan titik didih molal untuk beberapa pelarut. Nah, di sini bisa dilihat angkanya pasti berbeda untuk pelarut yang berbeda. Kita langsung ke contoh soal. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung titik didih larutan yang terjadi jika diketahui Mr glukosa sama dengan 180 dan tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius per molalitas. Kita kerjakan dulu. Glukosa di sini adalah zat terlarutnya. Dia mempunyai massa 9 gram, berarti dapat dituliskan yang diketahui pertama itu adalah massa zat terlarutnya adalah 9 gram. Lalu ternyata dia dilarutkan ke dalam air yang jumlahnya 100 gram, berarti air di sini berperan sebagai pelarut
Berarti kita dapat yang diketahui kedua, massa pelarutnya adalah 100 gram. Nah, karena di sini air yang digunakan sebagai pelarut, berarti kita sudah tahu kalau air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah itu, karena yang ditanyakan adalah titik didih larutan, maka yang ditanyakan itu adalah TB. Untuk mencari TB berarti kita harus mencari delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya menggunakan rumus M kali KB, di mana KB-nya sudah diketahui yaitu 0,52. Sekarang tinggal memasukkan rumus molalitas. Rumus molalitas tadi N dikali 1000 per massa pelarut dikali 0,52. N itu mol zat terlarutnya, berarti zat terlarutnya glukosa, maka di sini 9 per 180 dikali 1000 per 100, massa pelarutnya air 100 dikali 0,52. Dapat dihitung di sini 0,05 dikali 10 dikali 0,52. Maka akan didapatkan yaitu di sini 0,26 derajat Celcius untuk delta TB-nya. Lalu TB sama dengan TB0 ditambah delta TB. Maka kita udah dapat TB0-nya 100 derajat Celcius dan delta TB-nya 0,26, maka titik didih larutannya akan didapatkan 100,26 derajat Celcius.